Halo semua, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget buat kalian yang bentar lagi mau hadapi tes kemampuan akademik atau TKA. Yap, kita bakal bedah tuntas soal gladi bersih TKA. Pernah nggak sih kalian ngerasa deg-degan pas mikirin ujian? Apalagi yang modelnya ujian di komputer. Tiba-tiba kepikiran, gimana kalau salah klik? Atau, waduh, internetnya lemot. Tenang, rasa cemas kayak gitu tuh wajar banget kok. Tapi jangan khawatir, ada solusinya loh yang emang dirancang buat ngatasin semua ketakutan itu. Namanya Gladi Bersih TKA. Ini langkah persiapan yang super krusial. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Gladi bersih TKA itu sebenarnya apaan sih? Coba deh bayangin, ini kayak sesi pemanasan terakhir sebelum tanding besar. Jadi gini, Gladi Bersih TKA itu intinya simulasi ujian, dibuat semirip mungkin sama ujian benerannya. Dari cara kamu login, tampilan soalnya, sampai waktunya, semua dibikin persis. Tapi, kata kuncinya di sini adalah percobaan. Jadi ini kesempatan emas buat kamu nyoba-nyoba tanpa perlu pusing mikirin nilai. Nah, latihan ini tuh bukan sekedar iseng-iseng coba loh. Ada 4 tujuan utama yang bikin Gladi Bersih ini penting banget, baik buat kalian, para siswa, maupun buat sekolah. Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, dan ini yang paling penting buat kalian, yaitu biar terbiasa sama sistem ujian berbasis komputer atau CBT. Jadi pas hari H, udah nggak ada lagi tuh drama bingung nyari tombol next atau cara nandain soal. Kedua, ini juga semacam general check-up buat sekolah, buat mastiin semua komputer, server, sama internetnya aman jaya. Ketiga, ini ajang latihan buat ngatur waktu. Kamu bisa ngerasain langsung gimana ritmenya ngerjain soal dengan waktu yang terus berjalan. Dan yang terakhir, kalau ada masalah teknis, kan mendingan ketawanya sekarang daripada pas ujian beneran ya kan? Nah, disitulah fungsi utamanya. Oke, terus gimana sih rasanya pas hari H Gladi Bersih nanti? Apa aja yang bakal kamu alamin? Prosesnya tuh sengaja dibuat simple dan to the point. Bener-bener niru alur ujian yang asli. Prosesnya gampang banget, cuma 4 langkah. Pertama, kamu bakal login ke sistemnya. Pastiin username sama password udah siap ya. Terus, kamu bakal ngisi data diri buat verifikasi. Cek lagi, biar nggak ada yang salah ketik. Habis itu, langsung deh kamu bakal ngerjain contoh-contoh soal yang formatnya udah sama persis kayak ujian asli. Dan yang paling penting nih, jangan cabut duluan, selesain semuanya sampai kamu klik tombol submit, biar kerasa simulasi penuhnya. Dan ini nih poin pentingnya, semua ini dibuat biar rasanya itu persis kayak ujian TKA beneran. Tujuannya itu bukan cuma soal teknis, tapi juga soal mental. Biar nggak ada lagi tuh yang namanya kaget atau panik pas ujian. Kalau kamu udah kenal sama medannya, rasa pede itu bakal datang sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, jadwal dan persiapan akhir. Penting banget buat tahu kapan harus siap biar nggak ketinggalan kereta. Nah, sebagai contoh aja nih, kita intip yuk lini masa buat TKA tahun 2026. Coba dicatat nih tanggalnya baik-baik. Untuk tahun 2026, Gladi Bersih buat anak SD sampai SMP itu rencananya diadain antara tanggal 9 sampai 17 Maret. Nah, ini periode pemanasan yang penting banget sebelum kamu maju ke pertandingan utamanya di bulan April. Jadi ada jeda waktu yang pas banget buat evaluasi dan perbaikan kalau ada yang kurang. Jadi kalau ada satu hal yang harus banget kamu ingat dari obrolan kita hari ini, ya ini dia intinya. Gladi Bersih itu bukan cuma latihan biasa. Anggap aja ini jembatan yang nyambungin semua persiapanmu ke hari H. Tujuannya cuma satu, mastiin kamu dan sekolah udah siap 100%, baik secara mental maupun teknis, sebelum ujian yang sebenarnya. Dan sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Gladi Bersih ini tuh kesempatan emas loh, bukan cuma soal ngikutin prosedur. Jadi coba deh pikirin, strategi apa yang mau kamu uji coba pas Gladi Bersih nanti? Mungkin mau coba ngerjain soal yang gampang dulu, atau mau melatih kecepatan baca? Nah, manfaatin momen ini sebagai laboratorium pribadi kamu buat nyusun strategi kemenangan. Semangat terus dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.